Assalamualaikum, halo, nama saya Mustika Fitri dengan NIM 192704121 dari kelas PTP B. Baik, kali ini kita akan membahas materi penanganan pasca panen. Adapun submateri yang akan dibahas diantaranya yaitu 1. Pengertian penanganan pasca panen. 2. Penanganan segera setelah panen. 3. Tujuan penanganan pasca panen. 4. Tahap penanganan pasca panen. 5. Prinsip dasar penanganan pasca panen yang baik. Nah, yang pertama, apa itu penanganan pasca panen? Penanganan pasca panen dapat diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Selanjutnya, penanganan segera setelah panen. Adapun tahapan yang harus dilakukan setelah panen yaitu 1. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dari komoditas agar dapat disimpan lebih lama. 2. Pendinginan pendahuluan atau pre-cooling untuk buah-buahan dan sayuran buah. Langkah yang ketiga yaitu pemulihan atau curing untuk ubi denarizome. Langkah selanjutnya yaitu pengikatan atau gunting yang dilakukan pada sayuran daun, umbi akar seperti wortel dan pada buah yang bertangkai seperti rambutan lengkeng dan lain-lain. 5. Pencucian atau washing dan pembersihan dilakukan pada sayuran daun yang tumbuh dekat tanah untuk membersihkan kotoran yang menempel dan memberi kesegaran. Dan langkah yang keenam yaitu sortasi. Sortasi merupakan pemisahan komoditas yang layak pasar atau marketable dan yang tidak layak pasar. Materi selanjutnya yaitu tujuan penanganan pasca panen, diantaranya yaitu 1. Meningkatkan mutu hasil pertanian. 2. Mengurangi kehilangan tingkat hasil panen. 3. Meningkatkan daya simpan. 4. Meningkatkan nilai ekonomis. 5. Meningkatkan efisiensi. 6. Memenuhi selera konsumen. Materi selanjutnya yaitu tahapan penanganan pasca panen. Nah, adapun tahapan penanganan pasca panen pada umumnya ada 6. Yang pertama yaitu proses panen. Panen adalah bentuk memindahkan tanaman dari tempatnya tumbuh dan memindahkannya ke lokasi yang lebih aman untuk diproses, dikonsumsi, atau disimpan. Tahapan yang kedua yaitu grading dan standarisasi. Grading adalah klasifikasi hasil-hasil pertanian ke dalam beberapa golongan mutu yang berbeda-beda, masing-masing dengan mutu yang berbeda-beda, masing-masing dengan nama dan etiket tertentu. Sedangkan standarisasi merupakan penentuan mutu barang menurut ukuran atau patokan tertentu. Tahapan selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan ialah meletakkan hasil panen ke dalam suatu wadah yang cocok dan baik sehingga komoditi tersebut terlindung dari kerusakan mekanis, fisiologis, kimiawi, dan biologis. Kegiatan pengemasan ini sering juga disebut pengepakan atau packing. Selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Proses penyimpanan untuk tanaman pangan dilakukan setelah pengeringan. Penyimpanan biasanya dilakukan sebelum penjualan. Tahapan selanjutnya yaitu proses pengangkutan. Proses pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk. Pengangkutan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian tanaman. Dan tahapan selanjutnya yaitu pemberian bahan kimia. Pemberian bahan kimia berfungsi untuk mencegah serangan hama dan penyakit setelah panen. Penyerap etilen absorber, untuk mengikat gas etilen yang timbul selama penyimpanan buah agar pematangan buah dapat diperlambat. Pemberian etilen untuk mempercepat pematangan atau untuk pemeraman. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar penanganan pasca panen yang baik. Nah, adapun prinsip dasar penanganan pasca panen yaitu 1. Mengenali sifat biologis hasil tanaman yang akan ditangani. 2. Mengetahui jenis kerusakan yang dapat terjadi. 3. Melakukan penanganan yang baik. 4. Berdasarkan laju respirasi. Sekian materi penanganan pasca panen yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.